Selamat pagi anak-anak semua, salam sejahtera, salam jumpa lagi dengan Bu Siska di bidang studi IPS kelas 9. Kita hari ini akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa absensi, dan jangan lupa untuk berdoa untuk mengawali semua kegiatan. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pelajaran hari ini dengan judul Proklamasi Kemerdekaan. Terima kasih, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, perkenalkan nama saya Dino Siwa Ramadan. Kalian bisa panggil saya Bapak Dino. Saya adalah mahasiswa PLP dari Universitas Lampung yang PLP di SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Di sini saya di bawah naungan Ibu Francisca Suwartina selaku pengampu guru mata pelajaran IPS kelas 9. Jadi kali ini kalian akan belajar tentang IPS mengenai materi sejarah. Oke, kita langsung nonton ya video pembelajarannya. Kali ini kita akan belajar tentang Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 yang akan membahas tentang bab 4, yaitu Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Yang pertama yaitu masa kemerdekaan dari 1945 sampai 1950. Posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak karena daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Lalu pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan tujuan untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Lalu melakukan persiapan kemerdekaan dengan membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk pada 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wediodiningrat yang terdiri dari 63 orang anggota. Lalu, BPUPKI ini melakukan rapat sebanyak 2 kali. Lalu pada sidang pertama BPUPKI itu pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 menghasilkan sebuah gagasan dari 3 tokoh, yaitu Mr. Muhayamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Lalu juga menghasilkan Piagam Jakarta. Bisa kita lihat pada 2 tabel berikut ini ya. Lalu pada sidang kedua BPUPKI pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945 dibentuk panitia perancang UUD yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Lalu pada tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang UUD melaporkan hasil kerjanya. Yang pertama yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, lalu yang ketiga batang tubuh UUD. Lalu pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Lalu dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia setelah BPUPKI dibubarkan. Dibentuk pada 9 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, lalu wakil ketuanya itu Dr. Andes Muhammad Hatta, serta penasihatnya itu Mr. Ahmad Subarjo. Jumlah anggotanya yaitu 27 orang. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini secara simbolik dilantik oleh Jenderal Terauchi. Tugas utama PPKI sendiri yaitu mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Lalu ada perumusan teks proklamasi. Yang pertama yaitu perumusan ini didasari oleh peristiwa Rengas Dengklok. Lalu yang kedua, para pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Lalu yang ketiga, teks proklamasi disusun di rumah kediaman Laksamana Maeda pada tanggal 16 sampai 17 Agustus 1945 dari pukul 11 malam hingga 4 pagi. Lalu yang keempat, isi teks proklamasi merupakan sumbangan pikiran dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo atas nama bangsa Indonesia. Lalu pada perumusan teks proklamasi ini yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno, naskah teks proklamasi ini diketik oleh Sayuti Melik. Ada 3 perubahan yang terdapat pada naskah, yaitu yang pertama kata tempoh diganti menjadi tempo, lalu yang kedua kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia, lalu yang ketiga penulisan tanggal yang tertera Jakarta 1785 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Lalu selanjutnya ada proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia
merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Upacara pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sejak pagi, rakyat telah memadati halaman rumah Soekarno. Tepat pukul 10 pagi, upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah itu, dilakukanlah pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Ningrat dan S. Suhud. Rakyat yang hadir pun serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lalu terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. A. Pengesahan Undang-Undang 1945. B. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. C. Pembagian wilayah Indonesia. D. Pembentukan kementerian. E. Pembentukan KNIP. Lalu F. Membentuk pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu pengesahan UUD 1945. Jadi di sini berlandaskan Piagam Jakarta ya pada rapat pertama. Yaitu Piagam Jakarta menjadi patokan awal dengan sedikit perubahan disahkan menjadi UUD yang terdiri atas pembukaan batang tubuh yang terdiri atas 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan disertai dengan penjelasan. Lalu yang B, pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi di sini Insinyur Soekarno itu diangkat atau ditunjuk sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu ada Dr. Andes Muhammad Hatta itu ditunjuk sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Lalu yang C, pembagian wilayah Indonesia. Pertama kali pembagian wilayah Indonesia sendiri itu hasil rapat dari PPKI ya pada tanggal 16 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia itu menjadi 8 provinsi. Provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Lalu ada pembentukan kementerian atau yang keempat, poin D. Di sini ada tabel ya menteri-menterinya ditunjuk. Itu pada 2 September 1945 dibentuk susunan Kabinet RI yang pertama pada 2 September. Kabinet ini merupakan kabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada presiden. Anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Lalu tugasnya membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat UUD 1945. Lalu E, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP. Pada 22 Agustus 1945 dibentuklah KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang akan menggantikan PPKI. Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang berasal dari seluruh anggota PPKI sebelumnya, terkecuali Soekarno dan Hatta, dan dilantik pada 29 Agustus 1945. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara atau disingkat GBHN. Selanjutnya, poin F yaitu membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Pada 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat atau disingkat BKR sebagai badan kepolisian. Sebagian besar anggota BKR adalah mantan anggota PETA, KNIL, dan HEIHO. Lalu selanjutnya pada 5 Oktober, Presiden Soekarno membentuk atau mengesahkan secara resmi Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR. Supriyadi yaitu tokoh perlawanan tentara PETA terhadap Jepang di Blitar terpilih sebagai pemimpinnya. Baiklah, mungkin penjabarannya cukup sampai sini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya.